Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang gerbang kombinasi, selanjutnya kita akan membahas tentang flip-flop dalam sistem komputer. Langsung saja, pengertian dari flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian digital yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat menyimpan informasi sebesar 1 bit data biner yang dinyatakan dalam sistem biner, yaitu 0 atau 1. Kemudian rangkaian flip-flop ini memiliki dua keadaan keluaran, yaitu hue dan not hue atau hue not. Hue not ini kebalikan dari hue ya. Kemudian untuk sifat penting yang dimiliki flip-flop adalah mempunyai dua keadaan stabil, yaitu hue-nya jika hue 1 maka hue not-nya 0, jika hue-nya 0 maka hue not-nya sama dengan 1. Kemudian flip-flop juga disebut sebagai latch, karena flip-flop jika diberi suatu informasi atau sinyal, maka informasi atau sinyal tersebut akan terkunci di dalamnya. Kemudian flip-flop juga termasuk dalam keluarga multivibrator bistabil, yaitu rangkaian elektronik yang memiliki dua keadaan stabil dan pada keluarannya dihubungkan kembali pada salah satu masukannya sebagai umpan balik. Kemudian fungsi dari flip-flop yaitu pertama menyimpan data informasi 1 bit biner, yang kedua mencacah pulsa, yang ketiga menahan atau mengingat pulsa trigger, yang keempat menyerempakkan operasi aritmatika, kemudian yang terakhir menghitung detak dan untuk mensinkronasikan input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu yang direferensikan. Kemudian ada jenis-jenis dari flip-flop. Yang pertama adalah RSFF. RSFF ini singkatan dari reset set flip-flop yang merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Kemudian flip-flop ini memiliki dua masukan, yaitu yang satu disebut set atau bisa dilambangkan dengan S. Kemudian yang satunya lagi disebut R atau reset, yang dipakai untuk mereset. Kemudian flip-flop RS ini dibentuk dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NAND. Jadi ini bisa NAND atau NOR. Kemudian sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat hue-nya itu bernilai 1 dan hue not-nya itu bernilai 0. Kemudian stabil 2 yang diperoleh saat hue-nya itu bernilai 0 sementara hue not bernilai 1. Kemudian rangkaiannya seperti ini. Untuk tabel logikanya, jika S dan R-nya itu 0, maka hue dan hue not-nya ini akan mengikuti keluaran sebelumnya. Kemudian jika S-nya 1, sementara R-nya 0, maka dalam keadaan set, maka nanti akan keluarnya 1. Kemudian untuk S-nya 0, kemudian R-nya 1, nanti akan dalam keadaan reset, atau Q-nya akan bernilai 0. Sementara bagaimana jika S-nya 1, kemudian R-nya 1, nanti ini dalam keadaan forbidden, atau tidak boleh, karena keluarannya nanti akan bernilai sama-sama 1, sehingga akan membuat error prosesor. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Ini anggapannya saja set, ini reset. Jika setnya 1, maka keluarannya akan 1 setnya. Kemudian jika kita nolkan semua, maka masih dalam keadaan sama. Dan jika kita reset
resetnya kita beri nilai 1, maka di sini bernilai 0. Kemudian resetnya 1. Jika kita kembalikan ke 0, maka akan tetap sama, masih sama. Nah, terus kenapa tadi jika keduanya bernilai 1 itu tidak boleh? Nah, nanti hasilnya akan seperti ini jika semuanya bernilai 1. Jika semuanya bernilai 1, maka di sini setnya 1, resetnya juga 1. Nanti akan membingungkan prosesor dan menjadi kolaps. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada CRS atau Clocked Reset Set Flip-Flop. Pada jenis ini dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock ini ya. Pulsa clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock berlogika 0, maka perubahan logika pada input R dan S tidak mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q0. Akan tetapi bila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan juga pada perubahan outputnya. Kemudian kita pelajari apa itu clock. Clock itu seperti ini gambarannya. Nah, pada saat clocknya 0 atau dalam keadaan stabil ini, maka tidak ada perubahan pada flip-flop CRS. Ketika clocknya sudah naik, maka itu akan mempengaruhi keluaran Q dan Q0. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah D flip-flop. D flip-flop ini adalah RS flip-flop yang ditambah dengan suatu inverter pada reset inputnya. Ini inverter itu atau kebalikannya. Kemudian sifat dari D flip-flop ini adalah apabila input D atau data dan pulsa clock berlogika 1, maka output Q akan berlogika 1 dan input D berlogika 0. Maka D flip-flop ini akan berada pada keadaan reset atau output Q berlogika 0. Kurang lebihnya tabel kebenarannya seperti ini. Jika clocknya 0, maka tidak ada perubahan dalam outputnya. Jika clocknya bernilai 1, nah ini tergantung D-nya. Apakah D-nya 0 atau 1? Jika D-nya 0, maka akan terjadi reset. Q0-nya bernilai 1. Kemudian jika D-nya bernilai 1, maka akan terjadi set atau Q-nya bernilai 1. Seperti itu. Kemudian ada JK flip-flop. Flip-flop JK ini diberi nama berdasarkan masukannya, yaitu J dan K. Flip-flop ini mengatasi kelemahan dari flip-flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan RS sama dengan 1. Ya tadi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian dengan menenkan masukan dari luar dengan keluaran, JK flip-flop ini tidak bekerja serempak dengan rangkaian lain karena tidak mendukung adanya clocking. Seperti ini. Jadi itu clocknya harus naik atau harus bernilai 1. Kemudian jika J dan K sama-sama bernilai 0, maka Q dan Q0-nya itu tidak berubah. Sementara jika J bernilai 0, kemudian K-nya bernilai 1, maka akan terjadi reset. Jika J bernilai 1, kemudian K-nya bernilai 0, maka akan terjadi set. Kemudian jika keduanya bernilai 1, maka akan terjadi komplement dari nilai sebelumnya. Nah, komplement ini kebalikannya. Jika sebelumnya itu tadi bernilai Q-nya bernilai 1, Q0-nya bernilai 0, maka komplementnya tadi berarti Q-nya bernilai 0, Q0-nya bernilai 1. Kemudian ada jenis T flip-flop.
T ini diambil dari singkatannya yang selalu berubah setiap saat karena adanya pemicu atau trigger pada masukannya. Kemudian input T ini merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini. Sedangkan keluarannya tetap 2. Jika keberadaan keluaran flip-flopnya 0, maka setelah adanya pemicu trigger atau T, maka akan bernilai 1. Kemudian setelah adanya pemicuan keadaan berubah menjadi 0. Flip-flop T dapat disusun dari satu flip-flop RS dan 2 gerbang N. Tadi kita sudah membahas RS seperti ini. Kemudian kita tambah gerbang N. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jika T-nya itu 0, sebelumnya di sini 0, di sini 1, maka akan dibalik. Kemudian seterusnya seperti ini. Jika keadaan T-nya 1, maka semuanya akan dibalik. Tapi sebaliknya jika keadaan T-nya itu 0, maka tidak dibalik atau tetap sama saja. Ya, begitu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipelajari secara mandiri di modulnya yang sudah saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.